Para terkasih dalam Kristus, selamat malam. Kita berjumpa kembali di dalam latihan meditasi dan kontemplasi Ignatian ini. Malam hari ini kita akan bersama-sama merenungkan hati Yesus yang Maha Kudus yang kita rayakan pada tanggal 7 Juni dan juga seluruh bulan Juni ini. Malah kita mengawali dengan doa pembuka. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang baik, kami bersyukur kepadamu karena Engkau memberi kami kesempatan untuk berkontemplasi pada malam hari ini. Kami akan merenungkan hati Yesus yang Maha Kudus sebagai sumber keselamatan dan penebusan kami. Kiranya rahmat dan berkat-Mu, terang Roh Kudus-Mu menyertai kami, sehingga kami bisa mendalami, merenungkan, menghayati peran hati Yesus yang Maha Kudus di dalam hidup dan keselamatan kami. Semua doa ini kami ajukan kepadamu dengan kuasa Kristus Tuhan kami. Amin. Nah, mari sekarang kita bersama-sama melihat penjelasan mengenai hati Yesus yang Maha Kudus. Sahabat Oasis Sabda yang terkasih, secara rohani dan tentu juga pengalaman manusia, hati menjadi pusat dan inti dari hidup manusia. Hati memiliki daya yang mampu untuk memancarkan cinta kasih. Dan dari dalam hati yang baik terpancar juga belas kasih bagi sesama. Dalam gereja Katolik, setiap hari Jumat sesudah hari raya tubuh dan darah Kristus, kita merayakan hati Yesus yang Maha Kudus. Kita mengenangkan persembahan diri Yesus yang total kepada manusia. Dia memberikan hatinya kepada seluruh umat manusia yang telah terbelenggu oleh beban dosa. Dan belas kasihnya yang terpancar bagi kita itu mengalirkan cinta yang total dan menjadi pancaran kasih sejati. Nah, bagaimanakah sejarah dan pentingnya devosi hati kudus Yesus ini? Oasis Sabda mencoba merangkum dari berbagai sumber untuk memahami tentang sejarah dan pentingnya devosi hati kudus Yesus ini. Perayaan ini telah dilaksanakan sejak tahun 1856 dan dirayakan 19 hari sesudah Pentakosta. Hati kudus Yesus adalah sebuah devosi rohani kepada hati fisik Yesus yang menjadi lambang cinta ilahi kepada umat manusia. Devosi ini mulai dikenal pada abad ke-17 yang diprakarsai oleh Santa Marguerite Marie Alacoque, seorang biarawati dari Prancis yang masuk kongregasi Visitandine de Paray-le-Monial. Dia mengatakan bahwa ia mengetahui devosi ini dari sebuah penglihatan. Dikisahkan bahwa pada tanggal 27 Desember 1673, pada pesta Yohanes Penginjil terjadi penampakan pertama Yesus kepada Suster Marguerite. Yesus mengundangnya untuk menempati tempat Yohanes di perjamuan akhir, yaitu ketika Yohanes menyandarkan kepalanya pada dada Yesus. Kata Yesus kepadanya, "Hati ilahiku begitu mengasihi manusia, sehingga aku tak dapat menutup hasrat kasih yang membara. Aku memilih engkau untuk menyebarkan tanda yang besar ini." Di awal tahun 1674, pada hari Jumat, terjadi penampakan kedua. Tampak hati ilahi berada di atas tahta api, dikelilingi oleh mahkota duri yang melambangkan luka yang disebabkan oleh dosa manusia, dan tanda salib di atasnya, lambang penebusan. Wajah Yesus tampak berkobar-kobar dengan kemuliaan, dengan 5 luka yang bersinar seperti matahari, dan darinya terpancar api dari semua sisi. Tetapi, terutama dari dadanya, terkesan suasana mistik menyerupai tungku yang ketika dibuka, menampakkan hati yang berkobar dan penuh kasih. Masih dalam tahun 1674 juga, terjadi penampakan ketiga. Dalam penglihatan itu, Marguerite mendengar Yesus menyesali bahwa banyak orang telah menyakiti hati ilahi, khususnya mereka yang sudah berjanji untuk mengabdi kepadanya.
Oleh karena itu, ia meminta Marguerite untuk turut mengambil bagian dalam rasa sakit itu. Ia dianjurkan untuk menerima komuni kudus pada Jumat pertama setiap bulan dan menyembah dengan tunduk sampai ke tanah antara pukul 23.00 sampai 24.00 pada malam antara Kamis dan Jumat. Pada penampakan keempat, Yesus juga meminta agar hari Jumat setelah hari raya tubuh dan darah Kristus dipersembahkan perayaan hati kudus. Marguerite pun diberi mandat menyebarkan devosi ini dengan bantuan seorang bapak spiritual, seorang pastor Yesuit, Santo Claudio della Colombiere. Setelah penampakan itu, Marguerite Maria membawa dalam dirinya tanda itu selama 17 tahun sampai wafatnya. Dua ritus pertama untuk menghormati hati kudus diadakan dalam suasana mistik di novisiat Suster-Suster Visitandi di Prancis pada 20 Juli 1685 dan 21 Juni 1686. Paus Pius ke-16 dalam Bulla Auctorem Fidei menegaskan bahwa devosi hati kudus Yesus berkaitan erat dengan iman akan pribadi Yesus Kristus. Pada 6 Februari 1765, Paus Clement ke-13 dengan mengingat pesan yang diterima Santa Marguerite menegaskan makna visi ini sebagai bentuk penyerahan diri umat beriman kepada Yesus yang lembut dan rendah hati. Akhirnya pada tahun 1856, pada saat Paus Pius ke-9, pesta hati kudus Yesus dijadikan pesta dalam gereja dan dirayakan pada Jumat setelah hari raya tubuh dan darah Kristus. Pada abad 19 muncul banyak tarekat hidup bakti, baik pria maupun wanita, yang mendedikasikan spiritualitas penghormatan akan hati kudus Yesus. Devosi kepada hati terkudus Yesus berkaitan dengan pertobatan. Paus Pius ke-12 dalam ensikliknya yang berjudul Miserentissimus Redemptor menegaskan tentang hal itu. Semangat untuk memperbaiki kesalahan atau mengganti rugi kesalahan selalu menempati posisi yang terpenting dan terdepan dalam penyembahan yang ditunjukkan kepada Yesus yang Maha Kudus. Pada perayaan hati kudus Yesus ini, gereja mengajak umat beriman untuk memusatkan hidupnya pada Yesus. Yesus mengatakan, "Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan." Nah, sahabat Oasis Sabda yang terkasih, semoga kita semakin bersatu dengan hati terkudus Yesus. Kita konsisten untuk mengikuti seluruh dirinya dan taat pada apa yang Ia ajarkan. Kita senantiasa belajar untuk mengasihi dengan hati penuh cinta dan mengampuni. Kita pun senantiasa berdoa sebagaimana didaraskan dalam doa kepada hati Yesus yang Maha Kudus. Hati Yesus yang Maha Kudus, kepadamu aku berserah. Hati Yesus yang amat manis, mampukan aku untuk mencintaimu lebih dari segala yang lain. Yesus yang membara, semoga aku tak pernah menyakitimu. Tuhan memberkati dan Ave Maria. Nah, itulah tadi sekilas mengenai sejarah dan juga makna hati Yesus yang Maha Kudus. Nah, maka sekarang kita bersama-sama melanjutkan dengan penjelasan kontemplasi merayakan hati Yesus yang Maha Kudus yang kita ambil dari Injil Yohanes bab 19 ayat 31 sampai 37. Lambung Yesus ditikam. Karena hari itu hari persiapan dan supaya pada hari Sabat mayat-mayat itu tidak tinggal tergantung pada kayu salib, sebab Sabat itu adalah hari yang besar, maka datanglah orang-orang Yahudi kepada Pilatus dan meminta kepadanya supaya kaki orang-orang itu dipatahkan dan mayat-mayatnya diturunkan. Maka datanglah prajurit-prajurit
lalu mematahkan kaki orang yang pertama dan kaki orang yang lain yang disalibkan bersama-sama dengan Yesus. Tetapi ketika mereka sampai kepada Yesus dan melihat bahwa ia telah mati, mereka tidak mematahkan kakinya. Tapi seorang dari antara prajurit itu menikam lambungnya dengan tombak dan segera mengalir keluar darah dan air. Dan orang yang melihat hal itu sendiri yang memberikan kesaksian ini, dan kesaksiannya benar. Dan ia tahu bahwa ia mengatakan kebenaran, supaya kamu juga percaya. Sebab hal itu terjadi supaya genaplah yang tertulis dalam kitab suci, tidak ada tulangnya yang akan dipatahkan. Dan ada pula nas yang mengatakan, mereka akan memandang kepada dia yang telah mereka tikam. Nah, sekarang malah kita melihat videonya. Karena hari itu hari persiapan, dan supaya pada hari Sabat, mayat-mayat itu tidak tinggal tergantung pada kayu salib, sebab Sabat itu adalah hari yang besar. Maka datanglah orang-orang Yahudi kepada Pilatus dan meminta kepadanya supaya kaki orang-orang itu dipatahkan dan mayat-mayatnya diturunkan. Maka datanglah prajurit-prajurit lalu mematahkan kaki orang yang pertama dan kaki orang yang lain yang disalibkan bersama-sama dengan Yesus. Tetapi ketika mereka sampai kepada Yesus dan melihat bahwa ia telah mati, mereka tidak mematahkan kakinya. Tetapi seorang dari antara prajurit itu menikam lambungnya dengan tombak dan segera mengalir keluar darah dan air. Dan orang yang melihat hal itu sendiri yang memberikan kesaksian ini dan kesaksiannya benar. Dan ia tahu bahwa ia mengatakan kebenaran, supaya kamu juga percaya. Sebab hal itu terjadi, supaya genaplah yang tertulis dalam kitab suci. Tidak ada tulangnya yang akan dipatahkan. Dan ada pula nas yang mengatakan, mereka akan memandang kepada dia yang telah mereka tikam. Nah, begitulah kisah Yesus yang disalibkan dan ditikam dengan tombak lalu keluar darah dan air yang merupakan lambang Ekaristi, darah Ekaristi, lalu air adalah lambang pembaptisan ya. Jadi darah dan air melambangkan sakramen-sakramen yang dianugerahkan Yesus kepada gereja sebagai peninggalan untuk makanan rohani kita, supaya kita pun dikuatkan di dalam pencairan hidup kita. Nah, sekarang malah kita lihat pokok-pokok apa yang bisa kita lakukan di dalam kontemplasi nanti. Seperti biasa, pertama tentu doa persiapan, kemudian ada 3 pendahuluan, 3 pokok renungan, kemudian percakapan dengan Yesus. Nah, di bagian pendahuluan pertama kita mengingat cerita di sini, yaitu Yesus disalibkan yang kemudian lambungnya ditikam sehingga keluar darah dan air, lambang rahmat dan sakramen-sakramen gereja. Lalu pendahuluan kedua kita bayangkan di angan-angan kita imajinasikan Yesus yang disalibkan ya. Lalu juga ketika lambung Yesus ditombak, keluar darah dan air ya. Kita bayangkan itu. Kemudian rahmat yang kita mohon itu adalah di sini pengertian yang mendalam tentang hati Yesus yang Maha Kudus, yang menggambarkan lambang dari cinta ilahi Allah kepada kita manusia, supaya kita lebih percaya, lebih mengimaninya, dan mendekatkan diri kepadanya, serta memperoleh keselamatan kasih dari hati Yesus yang Maha Kudus. Lalu pokok yang pertama itu prajurit mematahkan kaki 2 orang yang disalibkan bersama dengan Yesus, sebab hari itu adalah persiapan hari Sabat, sehingga tidak boleh ada mayat yang tergantung pada kayu salib. Kita refleksikan, kita ambil buah rohaninya, bagaimana Yesus sendiri tidak dipatahkan supaya tergenapi kitab suci. Lalu pokok yang kedua, lambung Yesus ditombak dan keluar darah dan air. Ya, kita refleksikan
kita ambil buah rohaninya ya. Darah dan air lambang sakramen-sakramen gereja, khususnya Ekaristi dan Baptis. Kita syukuri rahmat baptis, rahmat Ekaristi yang boleh kita alami setiap hari, tapi juga sakramen-sakramen yang lain yang dianugerahkan Yesus pada gereja. Kita syukuri semuanya dan kita mohon rahmat supaya kita bisa setia di dalam mengikuti Yesus, dalam menghormati hatinya yang Maha Kudus, dan supaya kita pun mendapatkan rahmat dan berkat dari hati Yesus yang Maha Kudus. Lalu pokok renungan yang ketiga itu kita renungkan ini ya, supaya genaplah yang terus dalam kitab suci, tidak ada tulang yang dipatahkan, dan juga nas, mereka akan memandang kepada Dia yang telah mereka tikam. Ya, kita pandang Yesus yang tersalib, kita lihat hatinya yang Maha Kudus, dan kita mohon rahmat supaya dari hati Yesus yang Maha Kudus mengalir rahmat-rahmat berlimpah untuk kita, keluarga kita, dan juga untuk orang-orang yang kita sayangi, untuk orang-orang yang perlu mendapatkan rahmat dan perlu doa-doa kita. Itulah refleksi, kita ambil buah rohaninya ya. Baik. Nah, lalu jangan lupa diakhiri percakapan dengan Yesus. Kita percakapkan hatinya yang Maha Kudus. Kita bisa bersyukur, bisa mohon rahmat dari hati Yesus yang Maha Kudus, dan apapun yang sedang kita alami, kita rasakan, kita ungkapkan pada Yesus dan hatinya yang Maha Kudus. Baik, sekarang malah kita menyiapkan hati kita untuk kontemplasi ya. Kita hening sejenak, kita masuk dalam keheningan dan kita rasakan kasih Tuhan, kehadiran Tuhan di tengah-tengah kita, dalam diri kita. Kita masuk keheningan, kita bantu dengan mendengar suara-suara sekitar, ataupun juga merasakan perasaan-perasaan pada tubuh, ataupun juga menyadari nafas kita. Ya Allah, Tritunggal Maha Kudus yang berpantas disembah, biarlah aku bersujud di hadapan-Mu untuk menyatakan baktiku kepadamu Allah yang Maha Agung. Ku persembahkan kepadamu segala gagasan, keinginan, dan keputusan-keputusanku selama waktu ini. Tidak pantas lagu ini ya Tuhanku menerima terang dan pertolongan baru, karena aku telah menyalahgunakan anugerah-anugerah. Tapi aku datang kepadamu, menyerah bulat-bulat seperti pada seorang ayah yang Maha Baik dan Maha Rahim. Dan demi jasa Yesus Kristus penebusku lewat Santa Perawan Maria Bundaku, serta sekalian orang kudus pelindungku, aku mohon, sudahlah Engkau menganugerahkan rahmat-Mu agar aku dapat mencari-Mu dengan sepenuh hati, dengan rendah hati dan sedia memberi tanpa kecuali. Amin.
Marilah kita menutup pelatihan kontemplasi kita dengan doa yang diajarkan Yesus sendiri. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Nah, bagaimana pengalaman kontemplasi kali ini? Semoga kita semakin bisa merasakan kasih Yesus yang begitu besar melalui hatinya yang Maha Kudus, dan kita pun semakin bisa menimba kekuatan rahmat-rahmat dari hati Yesus yang Maha Kudus. Nah, sekarang kita lihat sejenak beberapa peringatan di bulan Juni ini. Pertama, tanggal 1 Juni kemarin kita merayakan Santo Justinus, yang hidup pada abad yang kedua, berasal dari Samaria, Israel. Wafat sekitar tahun 165-166 di kota Roma. Santo Justinus itu seorang apologet, ya, pembela iman Kristiani, dan juga penafsir terpenting teori tentang Logos, Sang Sabda, Sang Firman Yesus sendiri. Kemudian tanggal 2 Juni kita merayakan Hari Raya Tubuh dan Darah Kristus, ya, minggu kemarin, ya. Jadi setelah kita merayakan Pentakosta, lalu Allah Tritunggal, kemudian Tubuh dan Darah Kristus, ya. Nah, ini kita diajak untuk juga menghormati Ekaristi, menghormati tubuh dan darah Yesus yang kita sambut setiap kali kita menerima komuni, supaya kita selalu diingatkan juga untuk rela mengorbankan diri kita, memberikan diri kita bagi orang lain. Kemudian tanggal 2 Juni juga sekaligus peringatan Santo Marcelinus dan Santo Petrus Diakon. Santo Marcelinus lahir di abad yang kedua di Italia, Roma, wafat sekitar tahun 303 di Roma juga. Beliau adalah imam martir pada masa Kaisar Diocletianus. Sedangkan Santo Petrus Diakon ini hidup pada akhir abad yang kedua, lahirnya di Roma, Italia, wafatnya juga sekitar tahun 303 di Roma. Beliau adalah seorang eksorsis dan juga martir. Kemudian tanggal 3 Juni kita memperingati Santo Carolus Wanga dan kawan-kawan. Ini martir Afrika di Uganda, ya. Lahir tahun 1865 dan wafatnya 3 Juni 1886. Beliau seorang katekis dan menjadi martir, mempertahankan iman ketika ada penganiayaan dari Raja Muanga. Kemudian tanggal 5 Juni kita peringati Santo Bonifacius yang hidup antara ini, ya, 602 dan 680 di Wessex, Inggris. Wafatnya 5 Juni 754 di Dokkum, Friesland, sekarang Belanda. Beliau adalah martir, pengkhotbah yang ulung, memperdebatkan banyak orang mengganti patung-patung berhala dengan mendirikan gereja-gereja serta biara-biara, ya. Bonifacius artinya perbuatan yang baik, ya. Nah, kemudian tanggal 7 Juni, ya, kita memperingati merayakan Hari Raya Hati Yesus yang Maha Kudus, ya, yang baru saja kita renungan bersama. Lalu hari Sabtunya, hari berikutnya 8 Juni kita merayakan Hati Santa Peran Maria yang tidak bernoda, yang tak bercela, ya. Selalu, ya, Bunda Maria pun itu juga selalu kita rayakan berdekatan dengan perayaan Yesus, ya. Jadi setelah merayakan Hati Yesus yang Maha Kudus, lalu hari berikutnya kita merayakan Hati Santa Peran Maria yang tak bernoda, yang tak bercela. Kemudian tanggal 9 Juni kita memperingati Santo Yusuf de Agieta yang lahir 19 Maret 1434 di San Cristobal de Laguna, Tenerife, Kepulauan Kanari, Spanyol. Wafatnya 9 Juni 1997 di Biara Serikat Yesus di Reitiba, Espiritu Santo di Brasil.
Beliau adalah superior Serikat Yesus di Brasil, salah seorang pendiri kota Sao Paulo di tahun 1954 dan juga kota Rio de Janeiro tahun 1965, serta dinyatakan sebagai Bapak Sastra Brasil. Kemudian tanggal 11 Juni kita memperingati Santo Barnabas, ya, yang lahir abad pertama di Siprus, wafatnya tahun 61 di Salamis. Barnabas adalah teman Paulus dalam mengajar umat, ya, menemani perjalanan Paulus mengajar tentang Yesus, meneguhkan dengan teladan hidup yang saleh dan juga banyak mempertobatkan. Kemudian tanggal 13 Juni kita memperingati Santo Antonius dari Padua, lahir 1195 di Lisboa, Portugal, wafatnya 1231 di Padua, Italia. Beliau adalah seorang Fransiskan, pengkhotbah ulung di Prancis, Italia, Sisilia, juga menjadi pengantar untuk menemukan barang-barang yang hilang, ya. Oke, kita bisa mohon doa Santo Antonius Padua kalau kita kehilangan sesuatu. Kemudian tanggal 21 Juni kita memperingati Santo Aloysius Gonzaga, ini seorang Yesuit, ya, pelindung Serikat Yesus Provinsi Indonesia, lahir 9 Maret 1968 di Lombardia, Italia, wafatnya 20 Juni 1991, ya, dalam usia yang muda, ya, 23 tahun, ya. Santo Aloysius Gonzaga itu wafat ketika merawat orang sakit, ya, waktu itu sedang terkena pandemi, ya, sehingga lalu dia merawat orang sakit, tapi lalu dia juga terkena penyakit itu dan lalu wafat, ya. Nah, beliau adalah pelindung Serikat Yesus Provinsi Indonesia, tapi juga pelindung para frater-frater teologan, karena beliau wafat saat masih belajar teologi. Lalu tanggal 24 Juni kita memperingati Hari Raya kelahiran Santo Yohanes Pembaptis. Hidup abad pertama di Yerusalem, ya. Wafatnya sekitar tahun 31-36 Masehi. Sebelum Yesus wafat, ya. Yohanes Pembaptis tentu sebagai saudara sepupu Yesus dan juga dialah yang mempersiapkan kedatangan Yesus. Kemudian tanggal 28 Juni kita memperingati Santo Irenaeus, ya, hidup tahun 1130 di Yerusalem, wafatnya tahun 202. Beliau membela ajaran gereja melawan sinkretisme dan juga gnosisisme, termasuk Bapak Gereja. Lalu tanggal 29 Juni kita memperingati Santo Petrus dan Santo Paulus Rasul, nah, dua Rasul Agung kita, ya, hidup abad pertama di Santo Petrus dari Galilea, wafat sekitar tahun 67 sebagai pemimpin para rasul dan juga paus pertama. Sedangkan Paulus itu hidup abad pertama juga dari Tarsus, wafatnya tahun 60-70. Beliau bertobat, lalu memberitakan Injil ke seluruh bangsa, membantu orang-orang untuk mengenal dan mencintai Yesus, Sang Juru Selamat kita. Nah, baik, mari sekarang kita bersama-sama bersatu dalam doa bersama dengan Bapak Suci Paus Fransiskus untuk wujud kerasulan doa. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Baik, kami berdoa bagi wujud Gereja Universal untuk para migran yang meninggalkan negeri mereka. Semoga para migran yang meninggalkan negeri mereka karena perang ataupun kelaparan terpaksa melakukan perjalanan penuh bahaya dan juga kekerasan, menemukan sambutan dan peluang baru di negara-negara yang menerima mereka. Untuk para migran kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Untuk wujud gereja Indonesia kami berdoa bagi kaum muda, semoga gereja semakin terbuka dan mampu merangkul kaum muda di tengah-tengah proses pembentukan identitas, sehingga mereka pun dapat mengalami Kristus sebagai sahabat dan juru selamat. Kami mohon, kabulkanlah doa kami itu. Untuk wujud khusus kami berdoa semoga peringatan hari lahirnya Pancasila 1 Juni yang lalu menguatkan persatuan bangsa Indonesia sedalam mungkin. Kami mohon, kabulkanlah doa kami itu. Kami juga berdoa untuk perdamaian dunia, khususnya di tempat-tempat yang masih terjadi peperangan di Timur Tengah, di Ukraina, Rusia,
di Afrika dan tempat-tempat yang lain, kiranya Engkau berkenan untuk mengutus Roh Kudus-Mu, menggerakkan para pemimpin agar perdamaian dunia segera diwujudkan dan terjadilah perdamaian yang sejati di tengah-tengah mereka-mereka yang masih konflik. Untuk ini kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kami juga berdoa agar kami pun semakin bisa mencintai dan berdiskusi kepada hati Yesus yang Maha Kudus, agar kami pun juga bisa memperoleh rahmat berkat melimpah dari hati Yesus Putra-Mu yang Maha Kudus. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kita sampaikan doa-doa pribadi kita. Demikianlah ya Bapa, doa-doa yang kami ajukan kepadamu, kami percayakan semuanya kepadamu, karena Engkaulah yang Maha Kuasa yang akan mengabulkan doa-doa kami. Kami percayakan semua ini kepadamu dengan perkataan Kristus Tuhan kami. Amin. Nah, para terkasih, malah sekarang kita bersama-sama mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu dan bersama Roh. Semoga kita semuanya, keluarga kita, mereka yang kita doakan, dan juga usaha kita selanjutnya untuk tetap setia di dalam berkontemplasi, mendapat berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Nah, para saudara dalam Kristus, terima kasih atas kebersamaan kita. Selamat beraktivitas dan semoga kita bisa semakin setia kepada Yesus dan hatinya yang Maha Kudus, dan kita pun mendapatkan rahmat yang berlimpah dari hati Yesus yang Maha Kudus. Terima kasih, selamat malam, berkah dalam. Sampai jumpa bulan depan. Salam. Sacred heart, O love divine, do keep us near to Thee, and make our love so like to Thine, that we may wholly be. Heart of Jesus dear, O heart of love divine, listen to our prayer, make us always Thine. O temple pure, O house of gold, our heaven here below. What sweet delight, what wealth untold, from Thee to ever flow. Heart of Jesus dear, O heart of love divine, listen to our prayer, make us always Thine. Ungrateful
my sin.